Para tersangka dikenakan pasal 170 ayat 3 KUHP, pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Nasib 6 polisi keroyok 2 debt collector hingga tewas, terancam 12 tahun penjara dan akan jalani sidang etik. Motif 6 oknum polisi yang diduga melakukan pengeroyokan terhadap 2 mata elang atau debt collector hingga tewas di Jakarta, akhirnya terungkap. Persoalan kendaraan yang menunggak pembayaran diduga menjadi pemicu awal pengeroyokan terjadi. Peristiwa itu terjadi di seberang Taman Makam Pahlawan, TMP, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis, 11 Desember 2025, sore. Adapun pengeroyok 2 mata tersebut ternyata 6 anggota Polri dari Satuan Pelayanan Markas Mabes Polri. Dikutip dari wartakotalive.com, insiden berawal ketika kedua korban menghentikan sepeda motor yang dikendarai anggota Satuan Pelayanan Markas Mabes Polri. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, menjelaskan, aksi penghentian 2 matel itu memicu emosi 6 anggota Polri hingga berujung pengeroyokan. Kendaraan, motor yang dihentikan matel, tersebut betul digunakan anggota Polri, dan ini yang melatar belakangi terjadinya peristiwa tersebut, kata Trunoyudo, di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat, 12 Desember 2025, malam. Polsek Pancoran menerima laporan penganiayaan itu pada Kamis lalu pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. 1 korban, Met, 41, tewas di lokasi, sementara NAT, 32, meninggal di RSUD Budi Asih, Jakarta Timur. Tidak lama setelah kejadian, kerusuhan terjadi di sekitar lokasi usai rekan-rekan korban merusak sejumlah fasilitas warga. Polisi mencatat kerusakan 4 mobil termasuk taksi, 7 sepeda motor, 14 lapak pedagang, 2 kios terbakar serta 2 rumah warga pada bagian kaca. Peristiwa mengakibatkan beberapa fasilitas warga mengalami kerusakan, kata mantan Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya itu. Pasal yang dipersangkakan berdasarkan alat bukti permulaan yang telah dikumpulkan oleh penyidik. Para tersangka dikenakan pasal 170 ayat 3 KUHP, pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Penerapan pasal-pasal tersebut dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Polri menegaskan bahwa proses penyidikan ini masih berjalan secara simultan oleh penyidik Polda Metro Jaya dan di backup dengan penyidik dari Mabes Polri atau Barreskrim Polri. Dalam hal ini tentunya Polri berkomitmen untuk serius mengungkap kasus kriminal kepada siapapun dan tidak pandang bulu. Hasil penyelidikan menetapkan 6 anggota Polri sebagai tersangka, yakni Brigadir Iam, Bribda JLA, Bribda RGW, Bribda IAB, Bribda BN dan Bribda AM. Mereka dijerat pasal 170 ayat 3 KUHP tentang pengeroyokan yang mengakibatkan kematian dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Penerapan pasal dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup, kata Trunoyudo. Untuk tindak lanjut, 6 terduga pelaku anggota Yanma Mabes Polri akan menjalani sidang Komisi Kode Etik pada Rabu, 17 Desember 2025. Gelar perkara yang dilaksanakan Divisi Propam Polri pada Jumat, 12 Desember 2025, malah menyimpulkan ke-6 anggota melakukan pelanggaran berat sebagaimana diatur dalam Perpol Nomor 7 Tahun 2022. Polri menegaskan, pengusutan kasus ini dilakukan secara profesional dan transparan, tanpa pandang bulu meskipun para tersangka merupakan anggota Polri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.